Buat kalian yang dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak, dan menonton video ini pasti butuh pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, dan juga mudah banget cairnya ya. Karena di tahun ini banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online, baik yang berbasis OJK ataupun yang tidak berbasis di OJK. Nah, jadi kalian jangan sampai salah pilih, apalagi sampai terjerumus dalam aplikasi pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal ini sangat berbahaya sekali ya, jika kalian tidak pernah menggunakan pinjol ilegal. Yang harus kalian waspadai adalah biaya layanannya sangat tinggi, bunga yang sangat tinggi 100% hingga 200% dari total pinjaman, dan belum lagi jika kalian telat bayar ya. Nah, telat bayar ini sangat berbahaya sekali. Misal kalian telat bayar di suatu aplikasi pinjol ilegal, dan kalian menghiraukannya ya, takutnya dari DC-nya ini akan mengirimkan barang-barang ke alamat rumah kalian. Karena gue juga pernah dengar ya soal berita pinjol ilegal ini, dia telat bayar, terus rumah alamat dia itu dikirimin pasir satu truk oleh DC dari aplikasi pinjol ilegal tersebut. Ataupun dia mengirimkan paket yang entah apa isinya, bayar pakai COD, jadi kalian harus membayar paket tersebut. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, kalian simak aja video ini sampai selesai ya. Karena gue akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, mudah banget cairnya, bisa langsung kalian gunakan. Dan juga gue akan memberikan tips supaya pinjaman kalian di ACC. Nah, mudah-mudahan setelah kalian menonton video ini, pinjaman kalian disetujui dan membantu kalian dalam permasalahan keuangan saat ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue akan membahas yang banyak banget lagi orang cari, yaitu pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Walaupun aplikasi yang berbasis OJK ini mempunyai aturan dari OJK-nya sendiri, bukan berarti dia aman ya. Karena ada beberapa aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK masih menyebar data kalian secara diam-diam, ataupun kontak kalian yang ada di handphone, bukan kontak darurat ya. Jika kalian telat bayar, kontak tersebut akan dihubungi. Contohnya aplikasi Shopee. Jika kalian pernah melakukan pinjaman online di aplikasi Shopee dan kalian pernah membelikan pulsa teman kalian ataupun pacar kalian. Nah, jika kalian telat bayar dalam aplikasi Shopee, nomor yang kalian pernah isikan pulsa itu akan dihubungi juga oleh DC-nya. Jadi kalian tetap berhati-hati ya jika menggalbay aplikasi pinjol OJK. Nah, di sini gue akan merekomendasikan dan juga akan memberikan tips supaya pinjaman kalian di ACC. Untuk tipsnya, yang pertama yaitu kalian harus menggunakan nomor HP aktif minimal 6 bulan. Tidak boleh di bawah 6 bulan ya. Mentok-mentok 3 bulan guys. Jika di bawah 3 bulan, pinjaman kalian tidak akan di ACC. Makin lama lagi, makin bagus lagi, pinjaman kalian akan makin dicairkan. Dan nomor kalian ini harus aktif secara nomor WhatsApp ataupun nomor seluler. Yang kedua, gunakan data valid ya, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Contoh, kalian mengajukan di 3 aplikasi berbeda dan pengisian data itu berubah-berubah di bagian pekerjaan dan yang lainnya. Nah, ini tidak boleh ya, karena aplikasi pinjol yang sekarang ini memakai sistem scoring kredit otomatis. Jika pengisian data kalian berubah-berubah, maka aplikasi ini akan menandai kalau kamu beresiko. Yang ketiga, jangan ajukan banyak aplikasi dalam 24 jam. Nah, jika dalam 24 jam pinjaman kalian ditolak sebanyak 3 aplikasi, lebih baiknya kalian mengajukan di hari berikutnya ya. Jangan berturut-turut dalam hari yang sama lebih dari 3 aplikasi. Yang keempat, nah, bagian pekerjaan dan penghasilan bulanan. Nah, ini penting banget ya. Buat kalian yang sedang tidak bekerja ataupun pekerjaan kalian tidak terdaftar dalam aplikasi pinjaman online yang kalian ajukan, kalian bisa mencontohnya di Google ya. Cari CV ataupun PT yang masih beroperasi. Disarankan kembali kalian pilih CV-nya itu ataupun PT-nya. Lokasinya itu di provinsi kalian, tidak boleh di luar provinsi kalian. Buat kalian yang benar-benar bekerja di luar kota ya tidak masalah, tapi jika kalian tidak bekerja, kalian ikuti aja tips dari gua. Untuk penghasilan bulanan, ini banyak banget kasus peminjam yang mengisi penghasilan bulanan ini dibesar-besarin. Biasanya sih supaya mendapatkan limit yang besar ataupun supaya pinjamannya di ACC. Nah, ini salah banget ya. Jika kalian emang penghasilannya besar, kalian bisa cantumkan slip gaji. Tapi jika kalian penghasilannya rendah, kalian cocokin aja dengan UMR kota kalian. Karena pasti sistem dari aplikasinya juga akan mengecek UMR kota kalian ya. Jika dibesar-besarin dan tidak melampirkan slip gaji, maka pinjaman kalian justru akan ditolak. Oke, di sini kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjaman online-nya ya.
Untuk yang pertama di sini ada aplikasi KTA Kilat ya. Aplikasi yang satu ini tentu saja berbasis di OJK. Untuk limitnya dia memberikan limit hingga 12 juta rupiah. Bunganya sendiri mulai dari 0,03% per harinya. Contoh kalian meminjam senilai 1 juta rupiah, per harinya itu terkena 300 rupiah saja. Tapi balik lagi ya, jika bunganya serendah ini, kalian mengambil tenor yang lama, misal 24 bulan, itu sama aja bohong ya. Jadi lebih baik kalian mengambil tenor yang paling bentar aja, 3 bulan ataupun 6 bulan maksimalnya. Jika mengambil 12 bulan apalagi hingga 14 bulan, uang kalian itu takutnya habis untuk membayar bunganya saja. Selanjutnya ada aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek ini memberikan fitur pinjaman online juga ya. Ada GoPay Pinjam, GoPay Letter, dan juga GoPay Pinjam dengan BPKB. Jadi ada 3 fitur ya pinjaman online di dalam aplikasi GoPay Pinjam. Untuk bunganya mulai dari 0,22% per harinya. Nah, ini bunganya ini tergantung dari kredit skor kalian. Jika kredit skor kalian bagus, maka bunganya akan semakin rendah lagi. Kalian bisa lihat di sini ya, gue pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi Gojek. Untuk nominalnya ini banyak banget, dari 600, 3 juta, 1 juta, dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, alasan pinjaman gue untuk biaya medis. Jadi kalian bisa gunain alasan pinjaman ini seperti biaya medis, biaya kesehatan, biaya melahirkan. Nah, jika kalian menggunakan cara itu, mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC. Nah, untuk limitnya besar juga yang untuk aplikasi Gojek ini dan memiliki tenor ataupun jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Yang ketiga ada aplikasi Alobank. Alobank ini sebenarnya berbasis m-banking tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga. Nah, menurut pengalaman pribadi gua, yang gua rekomendasikan ini gampang banget cairnya ya, karena gua pernah mencairkan pinjamannya. Ada beberapa yang walaupun kredit skornya jelek masih bisa mencairkan pinjaman. Contohnya Pay Letter ini ataupun Alobank ya. Gue mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini di saat kredit skor gue jelek. Kalian bisa lihat di sini, gue pernah mencairkan ya, bahkan sisa limitnya tersisa Rp1.033.000 dari total limit Rp1.700.000. Nah, kalian bisa ajukan pinjaman online di aplikasi yang satu ini. Cara registrasi untuk melakukan pinjaman itu gampang banget. Yang pertama kalian tinggal download Alobank aja, buka rekening maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Yang keempat ada aplikasi Neobank. Neobank ini sama seperti Alobank ya, yaitu berbasis m-banking tapi dia menyediakan fitur pinjaman online. Cara membuka fitur pinjaman online-nya juga sama, kalian tinggal download aplikasi Neobank. Setelah itu buka rekening, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Ataupun kalian bisa gunain link di deskripsi ya untuk mendownload aplikasi Neobank. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan cair jika menggunakan link dari gua. Nah, limit dari aplikasi Neobank ini memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah. Dan kalian bisa lihat di sini ya. Di sini gue sudah 3 kali mencairkan pinjaman. Yang pertama 1.500.000 dan Rp500.000. Tapi untuk Neobank ini kredit skor kalian harus benar-benar bagus ataupun kalian belum pernah melakukan pinjaman online sama sekali. Jika kalian mengajukan pinjaman online di Neobank, maka pinjaman kalian akan di ACC. Untuk bunganya juga dia bergantung terhadap kredit skor kalian ya. Jika kredit skor kalian bagus, maka bunganya akan semakin rendah lagi. Yang kelima ada aplikasi Akulaku. Nah, di sini limit gue bertambah ya. Padahal kredit skor gue jelek. Tadinya ini Rp300.000 kalau nggak salah, dan sekarang berubah menjadi Rp600.000. Tenor pinjamannya juga 30 hari. Ada 2 bulan, tadinya cuma 30 hari. Buat kalian yang pernah menonton video gue sebelumnya pasti tahu ya, tenor pinjaman 30 hari dan limitnya hanya Rp300.000. Nah, aplikasi yang saat ini walaupun kredit skor kalian jelek masih bisa mencairkan pinjaman ya dan mendapatkan limitnya juga. Untuk bunganya sendiri di sini ada contoh ya, jika meminjam Rp600.000, memilih tenor ataupun jangka waktu pinjaman selama 2 bulan, bayar per bulannya itu senilai Rp390.000. Selama 2 bulan jadi kurang lebih bunga yang kalian harus bayarkan itu senilai Rp180.000. Yang selanjutnya ada aplikasi yang sering banget jadi perbincangan ya, karena gampang banget cairnya, yaitu aplikasi Easy Cash. Nah, aplikasi yang satu ini walaupun kredit skor kalian jelek masih bisa mencairkan pinjamannya. Kalian bisa lihat di sini ya, gue pernah melakukan pinjaman sebanyak berapa kali nggak tahu di sini.
Oh, baru sekali ya, senilai Rp500.000. Bunganya sendiri sangat rendah banget ya untuk aplikasi Easy Cash ini, mulai dari 0,01% saja per harinya. Tapi ada minusnya, yaitu minusnya kalian bayar per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi Easy Cash ini, kalian akumulasikan dulu untuk pemasukan kalian ya. Takutnya kalian telat bayar. Jika telat bayar, aplikasi yang satu ini DC-nya akan terus menghubungi walaupun telat sehari saja. Jadi gue tidak merekomendasikan kalau kalian sampai telat bayar dari aplikasi Easy Cash ini. Selanjutnya ada aplikasi kredit pintar. Nah, di sini gue tersedia limitnya Rp600.000 ya. Ini karena kredit skor gue jelek aja, makanya dia memberikan limit Rp600.000. Kalian bisa lihat di sini, gue pernah melakukan pinjaman senilai Rp500.000 dan ini pembayarannya tidak stabil ya. Tidak stabil ini karena gue telat bayar. Kalian bisa lihat denda keterlambatannya aja mencapai Rp30.000. Dan ini juga walaupun kredit skor kalian jelek masih bisa mencairkan pinjamannya. Dan tentu saja aplikasi yang satu ini berbasis di OJK. Yang ketujuh ada aplikasi Kredivo. Kredivo ini kata orang sih susah banget cairnya. Tapi gue di sini pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini walaupun limitnya tidak terlalu besar ya. Kalian bisa lihat di sini, gue pernah melakukan pinjaman dari aplikasi yang satu ini senilai kurang lebih Rp400.000. Oh enggak, minjamnya Rp380.000 ya, tapi yang harus gue bayarkan itu senilai Rp460.000. Nah, kalian bisa coba aplikasi yang gue rekomendasikan ini ya. Karena semuanya ini yang gue bahas, gue pernah mencairkan pinjamannya, bukan lagi kata orang. Nah, itulah daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Selain aman, yang pasti gampang banget juga cairnya. Kalian bisa lihat bahwa gue pernah mencairkan semua pinjaman yang gue rekomendasikan itu. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang. Di sini gue hanya mengedukasi kalian supaya kalian tidak salah pilih dalam memilih aplikasi pinjaman online di tahun ini. Jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan, apalagi untuk gaya hidup kalian. Karena kedepannya kita nggak tahu ya, takutnya kredit skor kita jelek dan kita mengangsur motor, apalagi rumah KPR itu sangat sulit sekali. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ada permasalahan lain tentang pinjaman online, kalian bisa komentar di bawah ya. Siapa tahu nanti gue bisa membantu kalian dalam permasalahan pinjaman online. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.